Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah dari turnamen terbaru pemain Indonesia Intersoul Master. Iren Karisma Sukandar sedang berjuang di luar negeri, tentunya di Swiss pada event BL Chess Festival 2024. Dan ini saat menghadapi seorang Grandmaster dari Romania, David Gavrilescu pada ronde yang kedua. Dan kita langsung menyaksikan bagaimana menariknya permainan ini. Kita akan melihat fokus dari perspektif Iren. David Gavrilescu putih mengawali permainan dengan pion ke-4, dibalas E5 tentunya, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, dipilih pembukaan Itali dari putih. Maka kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, dan D3 saat ini, selain mempersolid pion satu sama lain, membuka juga diagonal gajah. Gajah ke E7, begitupun dengan Iren mempersiapkan juga rokade ke depan, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Benteng ke E1 berlanjut, maka pion ke D6 mempersolid juga pion satu sama lain, membuka juga diagonal gajah ke depan. A4, langkah inisiatif, langsung juga mencoba membongkar dari sayap menteri. Kuda ke A5 selalu menghentikan pion, juga tentunya mengancam gajah. Gajah mundur ke A2 mempertahankan juga diagonal, dan C5 saat ini mencoba juga terlebih dahulu mengaktifkan pion, lalu ke depan kuda dapat mereposisi ke sentral. C3 mensupport juga pion ke sentral, dan fokus rencana sebelumnya kuda ke C6 dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar. Kuda ke A3 saat ini juga outpost ke depan manuver ke petak yang lebih aktif, dan gajah ke E6, mari kita menawarkan gajah. Gajah ke G5 berlanjut langsung juga mengancam kuda, maka berlanjut saat ini gajah menerima gajah, benteng menerima, dan kuda ke H5 menawarkan juga simplifikasi gajah. Ditolak gajah mundur ke D2, dan menteri ke D7 saat ini. Semua sudah berkembang, benteng sudah terhubung. Bagaimana saat ini putih melanjutkan, kuda ke C4 dimainkan, mencoba juga memantau ke depan pion. F5 saat ini mencoba menawarkan pion membuka juga file benteng. Benteng ke A1 mundur, maka benteng ke E8 saat ini, dan B4 teman-teman. Selain juga menawarkan pion, mendorong juga ke depan untuk mengancam kuda. Pertukaran pion pun diterima, lalu membawa menteri ke E6 saat ini, memantau kuda ke depan. Berlanjut dengan benteng ke C1 mensupport kuda di masa depan, supaya pion ini juga tetap bisa melaju, dan pertukaran pion pun saat ini terjadi, sehingga membuka file F teman-teman. Maka pion sudah bisa menerima karena apa? Kuda sudah disupport oleh benteng. Menteri ke G6 saat ini manuver juga, mungkin ke depan bisa dibantu oleh kuda, mendukung juga ancaman skakmat. Dan tanpa menghiraukan ancaman ini ke depan, putih fokus juga sebelumnya rencana menyerang dari sayap menterinya, memainkan B5 mengusir kuda. Kuda ke D8 saat ini, maka gajah ke E3 berlanjut memantau pion A7. Kuda ke E6 dimainkan. Disinilah teman-teman sebuah posisi kritikal, sebuah teknik menarik dimainkan oleh putih. Apa yang dimainkan di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu. Kuda F memukul pion E5 mengorbankan kuda, dan ini adalah langkah brilian menurut analisa ke depan. Tentunya di sini mengancam menteri, dan Iren menerima kuda. Idenya teman-teman, kuda menerima pion mengancam juga menteri. Setelah menteri berpindah ke F6, kuda ke D7 mengancam menteri, mengancam benteng. Inilah bagaimana kompensasi pengorbanan kuda sebelumnya. Menteri ke G6 saat ini juga tetap memantau file G teman-teman. Maka kuda saat ini ke E5 kembali terlebih dahulu, dan terjadi langkah repetition sebentar untuk mengambil increment. Tetapi tentunya tidak lagi kuda kembali ke petak E5, tetapi kuda menerima benteng saat ini, mengancam menteri. Benteng menerima kuda, dan menteri ke D7 berlanjut. Di sini teman-teman posisi kritikal yang dimainkan, bahwa setelah menteri ke D7 kita lihat barnya teman-teman, bahwa hitam berbalik untuk dapat menyerang ke depan. Sebelumnya apa yang bisa dimainkan untuk tetap unggul? Langkah juga seperti pion melaju adalah sebuah pilihan teman-teman. Kuda ke F6 misalkan dilanjutkan untuk menekan pion, dan F3 mensupport pion, semuanya masih baik-baik saja teman-teman. Akan tetapi ketika dimainkan di dalam pos seperti ini, tentunya langsung menteri ke D7, maka gajah ke B4 dimainkan mengancam benteng. Dan apa yang dimainkan teman-teman? Di sini menteri menerima pion. Karena apa? Apabila benteng ini diselamatkan, apa yang terjadi? Masalahnya kuda akan saat ini tentunya ke petak sentral F4.
G3 baru saat ini misalkan masalahnya ini sedang dipin, kuda dapat melakukan skak teman-teman. Raja ke F1, maka di sini kuda bisa tentunya untuk menerima pion saat ini, dan ini sangat kuat teman-teman. Pertukaran terjadi, kuda menerima, ini sedang dipin saat ini. Raja ke G1, kuda juga saat ini untuk dapat ke F5 teman-teman. Open skak mengancam gajah. Raja kembali, maka dimakan saja, pion sedang dipin, maka dimakan benteng saat ini, dan keunggulan pun signifikan dimiliki oleh hitam. Kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini. Tentunya masih dilanjutkan dengan menteri menerima pion, mengorbankan benteng saat ini, benteng menerima, dan kuda ke F4. Counter attack yang sangat luar biasa yang dimanfaatkan dengan baik oleh Iren Karisma Sukandar. Pion ke E5 saat ini, maka kuda melakukan skak. Kita ingat bahwa pion G2 sedang dipin. Raja ke H1, kuda menerima pion skak saat ini, memaksa pertukaran gajah menerima, benteng menerima, mendukung ancaman skakmat, tetapi masih ada menteri teman-teman. Di sini menteri ke A8 skak, benteng mundur menutup, menteri menerima pion, dan kuda ke F4. Lagi-lagi juga di sini ancaman skakmat, tetapi kompensasi dengan unggul kuda ini juga ada pion bebas berpotensi dari putih. Menteri ke G1 saat ini langsung mundur, maka langsung juga di keep posisi teman-teman. Menteri ke C2, kita lihat teman-teman, mengancam pion, benteng mensupport, kuda ke D3 saat ini. Ke depan juga ada modern mate teman-teman, sehingga memaksa memberikan menterinya. Oleh sebab itulah menteri ke D4, berlanjut menteri ke E2, langsung juga mengancam pion ke depan, juga mempertahankan tekanan saat ini di baris kedua. Pion ke H3 membuka ruang bagi raja, mencegah juga ke depan ada ancaman skakmat. Di baris ke-1, kita bisa bayangkan ketika misalkan kuda ke depan ke petak E1 membawa benteng melakukan skakmat. Karena apa teman-teman? Pion ini belum melangkah. Oke, maka kuda ke F4 berlanjut saat ini. Sebelumnya di dalam pose seperti ini, apa yang bisa dimainkan? Kuda ke petak E1 adalah sebuah opsi teman-teman, memberikan juga akses saat ini, mendiskondisikan juga benteng. Sebagai contoh misalkan apa yang bisa dimainkan, A5 untuk promosi misalkan saat ini, atau bahkan menteri melakukan skak misalkan saat ini. Karena ini adalah rekomendasi juga tentunya untuk juga mencegah skakmat. Oke, maka raja berpindah. Apa yang dimainkan? Benteng ke A2 mengancam menteri misalkan, maka menteri melakukan skak. Raja berpindah, maka menteri melakukan skak ke F4. Raja berpindah, menteri ke G3. Kita lihat ancaman skakmat ke depan di F1 tak bisa dihentikan teman-teman. Oleh sebab itulah kita kembali, namun di dalam pos ini kuda juga langsung terlebih dahulu ke F4 dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar. Benteng ke G1, menteri ke A2 mengancam pion. Di sini raja ke H2, kuda ke E2 memforking saat ini. Benteng ke A1 terlebih dahulu tempo mengancam menteri. Menteri ke B3, menteri ke 4 mengancam kuda. Menteri terlebih dahulu melakukan skak, raja ke H1, menteri ke F2 saat ini. Kita lihat teman-teman, punya potensi ke depan untuk memforking. Langkah juga menteri untuk ke petak C4 melakukan skak adalah pilihan yang wajib dilakukan oleh putih. Tetapi raja ke H2 dimainkan, maka raja ke H8 mencegah ada tempo skak ke depan, pion ke depan dapat melaju, mencegah juga skakmat di baris ke-8. Maka menteri ke B4 mengancam benteng, H5 fokus rencana saat ini, maka berlanjut menteri ke E1 menawarkan menteri ke F4 melakukan skak, pion menutup, maka menteri ke E3 saat ini membawa benteng ke depan, raja ke G2. Akan tetapi teman-teman, setelah benteng ke F3 percatu tidak, setelah langkah ke-49 ini Grandmaster David Gavrilescu menyerah. Sangat-sangat menarik. Karena apa teman-teman? Ancaman terhadap pion tak bisa dihentikan apabila pion melaju. Masalahnya teman-teman, yang terjadi adalah skakmat. Dimulai kuda ke F4 skak, kemanapun raja melangkah, kita ambil salah satunya ke H2, benteng tetap menerima pion, dan ini pun skakmat teman-teman. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan yang ditunjukkan oleh Iren Karisma Sukandar yang sedang berjuang di luar negeri saat ini. Dan adapun ulasan permainan tingkat akurasi dari komputer David Gavrilescu 88% akurasi, walaupun mempunyai satu langkah brilian yaitu pengorbanan kudanya, Iren Karisma Sukandar 93,8%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, pencet like teman-teman yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat konten catur menarik lainnya, dan juga dapat ditemukan semakin banyak oleh sahabat pecinta catur Indonesia lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.